Wijaya Karya menggelar RUPS LB ini untuk melepas status perseronya dan akan disusul oleh berbagai entitas lain yang nantinya akan bergabung dalam holding perumahan. Ini merupakan bagian dari langkah menuju pembentukan holding perumahan dan pengembangan kawasan. Selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam Market Value Creation Holding Perumahan berikut ini. Kita lihat ya. Nah ini dia, jika nanti terbentuk begini struktur holding BUMN perumahan dan pengembangan kawasan, lead holdingnya adalah Perumnas, kemudian anggota dari holding ini adalah Wijaya Karya Tbk yang dimiliki negara 65%, kemudian PT PP yang dimiliki negara 51%, sisanya adalah perusahaan-perusahaan plat merah yang dimiliki negara 100% sahamnya yaitu Virama Karya, Amarta Karya, Indah Karya, dan Bina Karya. Nah nanti sebagai bagian dari tahapan ini sudah dilakukan oleh Wika yang menggelar RUPS LB kemarin melepas status perseronya, dan di pekan ini juga PT PP akan menggelar RUPS LB juga untuk melepas status perseronya dan akan disusul oleh 4 perusahaan plat merah lainnya yang menjadi bagian dalam holding perumahan dan pengembangan kawasan ini. Tahapannya apa saja? Kita lihat ya. Nah, kita sudah lihat tahapan yang ini justru ya, menghilangkan persero. Namun sesungguhnya seperti apa tahapan-tahapannya, ada 4 sebelum pembentukan holding perumahan dan pengembangan kawasan. Payung hukum tentu saja kita masih menantikan bagaimana PP-nya nanti diteken oleh pemerintah ya. Masih belum ditargetkan di minggu ketiga tahun 2018, tapi nampaknya ini molor dari yang dijadwalkan atau yang ditargetkan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan penetapan valuasi dan tahap yang ketiga adalah penetapan akta inbrank oleh Kementerian Keuangan, dan nanti perusahaan-perusahaan plat merah yang masuk dalam holding perumahan dan pengembangan kawasan ini harus menghilangkan status persero, sudah mulai berjalan ya. Jadi sebenarnya tahapan yang paling penting adalah tentu saja ditekennya PP, karena ini nanti akan menentukan bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya akan bergulir, termasuk penetapan akta inbrank oleh Kementerian Keuangan. Ditargetkan pembentukan holding perumahan dan pengembangan kawasan ini akan bisa tuntas di Februari 2019. Nah, sisa beberapa pekan lagi kita nantikan bersama-sama. Nah, seperti apa jika holding perumahan dan pengembangan kawasan akan terbentuk? Tentu saja akan menjadi lebih kuat sehingga bisa lebih berkontribusi dan mendorong percepatan tercapainya target-target pembangunan dan juga membantu terlaksananya proyek-proyek pemerintah ya. Yang pertama, manfaatnya tentu saja sinergi untuk memperkuat pendanaan dan investasi, akan bisa joint funding, kemudian juga penggalangan untuk investasi akan bisa lebih kuat, balance sheet juga akan lebih kuat untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding perumahan dan pengembangan kawasan ini. Kemudian juga bisa implementasi best practices, karena ini adalah ada 7 perusahaan total yang tergabung dalam holding perumahan dan pengembangan kawasan ini, ya tentunya bisa mereka saling berbagi keahlian di sektor-sektor atau yang menjadi fokus mereka. Kemudian juga akan bisa terjadinya integrasi infrastruktur regional dan juga akan lebih efektif nanti pada saat melaksanakan skema build, operate, own, transfer. Seperti tahu kita ini adalah skema yang biasanya dilakukan untuk entitas-entitas atau perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah di mana bisa mengembalikan nilai investasi, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan melalui skema ini build, operate, own, transfer atau BOOT. Selanjutnya kita lihat. Nah, nilai aset holding perumahan dikatakan oleh Wijaya Karya bahwa pada saat ini nilai aset perusahaan-perusahaan yang rencananya akan tergabung dalam holding perumahan dan pengembangan kawasan berada di posisi 174 triliun rupiah, tapi dalam 10 tahun mendatang bisa saja diproyeksikan akan mencapai angka 750 triliun rupiah di tahun 2028. Kita buka seperti apa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding perumahan dan pengembangan kawasan ini. Wijaya Karya Tbk dalam laporan keuangannya di kuartal 3 tahun 2018 menyebut total asetnya ada 56,9 triliun rupiah. Kemudian PT PP, PT Pembangunan Perumahan Tbk menyebutkan dalam laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2018 bahwa total asetnya adalah 48,6 triliun rupiah. Kemudian Virama Karya dalam annual report tahun 2017 menyebut total asetnya 339 miliar rupiah, dan kemudian Perumnas dalam annual report tahun 2017 juga menyebut total asetnya ada 7,9 triliun
rupiah. Nah, akan menggabungkan kekuatan nantinya bersinergi tentu saja melahirkan leverage atau daya tawar dan positioning yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam holding perumahan dan pengembangan kawasan. Nah, seperti apa target holding perumahan ini untuk tahun 2020 seperti yang dicantumkan oleh Perum Perumnas selaku lead holding. Ini yang ditargetkan. Proyeksi pendapatan usaha cukup ambisius ya kalau boleh kita katakan ini targetnya 117 triliun rupiah untuk tahun 2020 tahun depan. Kemudian proyeksi dividennya 1 triliun. Dan proyeksi laba usahanya ditargetkan bisa mencapai 11,8 triliun rupiah di tahun 2020 dan proyeksi pasokan rumahnya ada 268 ribu unit. Nah, akankah pembentukan holding perumahan dan pengembangan kawasan ini mampu mempercepat penyediaan hunian terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR karena kita tahu terjadi backlog perumahan di tanah air yang ditargetkan pemerintah bisa ditekan di level 5,4 juta unit di tahun 2019. Namun sebelumnya kita nantikan bersama bagaimana PP Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan diteken. Karena kalau belum diteken tentu saja prosesnya tidak bisa maju.